Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Pada kajian kali ini tema 116, kita akan melanjutkan kajian tema sebelumnya, yaitu agama dan budaya, yang mana pada tema 115 yang lalu sudah dikatakan bahwa budaya lebih dulu muncul daripada agama. Berarti agama diturunkan bukanlah pada suatu wilayah kosong budaya, tapi sudah ada cara hidup yang tumbuh dan berkembang saat itu yang kita sebut sebagai budaya. Dalam kondisi ini tentu dapat terjadi praktek-praktek yang saling mempengaruhi antara agama dan budaya. Bagaimana pandangan rasionalitas Qurani, Pak Iswan? Terima kasih, Majul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan di tema 115 kemarin tentang agama dan budaya. Tapi perlu diketahui juga yang kita maksudkan budaya ini kan seperti yang di tema 115 kemarin tuh kan Pak Jul. Semua yang menyangkut 3 produk itu, produk intelektual, produk material, dan produk moral. Jadi dalam konteks ini pemikiran-pemikiran agama yang ada berkembang di dalam masyarakat itu adalah termasuk produk budaya di dalam konteks pemikiran agama, bukan teks-teks keagamaannya gitu. Itu yang perlu kita pahami gitu. Yang kedua, kalau tadi Pak Jul menanyakan apakah memang benar budaya itu berkembang lebih dulu daripada agama, itu sebenarnya jawabannya kan gampang saja. Misalnya kita lihat sejarah Islam lah. Nah, sebelum Islam datang di Semenanjung Arab, apakah di Semenanjung Arab itu sudah ada cara hidup, sudah ada bahasa, atau sudah ada agama gitu. Nah, demikian juga misalnya di Indonesia. Ketika agama Islam misalnya datang, yang sebelum datang, apakah ada cara hidup orang-orang di Indonesia ini? Ada bahasanya yang beragam dan segala macam. Ya, mereka tetap dulu pakai belangkon sebelum Islam datang gitu. Artinya bahwa di sini membuktikan bahwa model pakaian, bahasa, dan segala perilaku moral yang ada pada suatu bangsa, pada suatu masyarakat itu sudah ada dulu sebelum agama datang gitu. Nah, ini yang dapat kita katakan gitu. Jadi sebenarnya bahasa Arab, pakaian Arab, cara hidupnya, moralnya pada waktu itu, atau bangsa Indonesia sebelum Islam datang dan segala macam itu, ya dia sudah ada budaya yang tumbuh berkembang sejak awal. Taruhlah Arab. Ya ini mungkin kalau kelompok Arab ya bisa kita katakanlah dimulai misalnya sejak Abrahamik. Nah ini berkembang nih bahasa caranya gitu. Nah kalau Indonesia mungkin ya kita kenal dengan misalnya kita ambillah mulai dari yang disebut Proto-Malay dan Distro-Malay. Nah ini udah berkembang sebelum agama tiba di tempat sesuatu. Nah itulah sebab kita katakan bahwa agama dalam konteks pesan-pesan Tuhan itu datang bukan pada suatu wilayah yang kosong budaya gitu. Nah ini yang kita maksudkan gitu. Berarti tidak ada masalah dalam praktek keagamaan, ada percampuran dengan praktek kebudayaan atau sebaliknya. Nah ini yang pertama harus tadi kan sudah kita katakan bahwa di tema yang lalu bahwa agama ini kan berfungsi, dia datang berfungsi untuk mengatur
budaya dalam arti luas tadi di dalam satu kelompok masyarakat, bukan sebaliknya budaya yang mengatur agama. Jadi God view lah yang mengatur world view gitu kan. Nah, cara pandang Tuhan lah yang mengatur cara pandang manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hal ini kita harus mampu membedakan makna. Kalau kita melihat agama dan budaya ini, mana yang antara yang kita maksud dengan filosofis dan mana yang teknis, mana yang esensi, mana yang atribut, mana yang substansi, mana yang bentuk. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan agama dan budaya ini gitu. Bisa Pak Aswan berikan contoh-contoh? Nah, kalau contoh-contohnya misalnya kalau tadi filosofis dan teknis gitu. Nah, misalnya manusia lah. Nah, manusia ini kan secara filosofis dia wajib mencari ilmu. Nah, teknisnya ya macam-macam. Terserah mau belajar apapun, yang penting dia dapat ilmu gitu kan. Nah, tapi di dalam perkembangan cara pandang manusia, masyarakat akademik sekarang enggak. Misalnya orang enggak sekolah, dia pintar, tapi tak ada selembar ijazah. Sekarang bukan ilmunya yang dinilai, ini kan ijazahnya. Nah, ini kebanyakan ya terutama di Indonesia lah. Pertama yang ditanya itu punya ijazah atau tidak gitu. Bukan ditanya punya ilmu, hasil kerjanya. Yang ditanya itu mana ijazahnya. Sehingga berkembanglah sekolah-sekolah abal-abal itu yang menerbitkan ijazah misalnya. Nah, ini secara filosofis dan teknis contoh-contohnya gitu. Nah, kalau secara esensi misalnya manusia muslim itu ya harus, yang namanya muslim harus sholat atau harus menutup aurat. Nah, masalah atributnya ya dalam pakaian sholat atau dalam pakaian sholat atau pakaian cara menutup aurat ya terserah dari budaya yang ada di situ. Jadi kalau kita sholat tidak ada aturan, tidak pakai sorban, sholatnya tak sah gitu kan. Atau bajunya tidak pakai baju gamis, nah sholatnya tidak abdol gitu. Nah ini yang harus kita pahami itu. Nah, demikian juga misalnya cara substansi, misalnya wahyu itu ada pada teks, ada pada teksnya, ada pada ayat-ayat dalam bentuk yang kita kenal Quranan Arabian itu. Nah, ini substansinya gitu. Masalah wahyu dan teks tadi dia ada di tulang binatang, ada di daun-daunan ditulis, atau dikodifikasi, atau sekarang ada di dalam aplikasi digital gitu kan. Nah, ini hanyalah masalah, bukan masalah substansi. Ini cuma masalah bentuk daripada penampilan daripada ayat-ayat Tuhan itu ya, ada di dalam aplikasi komputer misalnya. Nah, jadi pesan-pesan teks Tuhan ini kalau kita lihat dari sini, dia tidak akan bermakna dengan perkembangan yang tadi ini secara substansinya jika tidak ada campur tangan manusia, tidak ada campur tangan tidak ada campur tangan manusia atau sentuhan budaya manusia. Dan sebaliknya juga budaya manusia yang tadi kita katakan sudah ada berkembang tadi, jika tidak diatur oleh agama dalam hal ini teks-teks yang disampaikan ini, nah ini bisa berkembang secara tidak terkendali. Sebab apa? Sebab ada seorang ahli mengatakan bahwa budaya ini sebenarnya adalah warisan dan peradaban yang terus berkembang. Dia berkembang tanpa surat wasiat katanya, without testament. Jadi dia terus berkembang
artinya ndak terkendali, tidak diatur, tidak apa, dia berkembang dengan sendirinya. Nah, sedangkan pesan-pesan Tuhan, teks-teks Tuhan tadi, hal-hal yang filosofis, hal-hal yang esensi tadi, ini diatur oleh agama, bagaimana cara hidup yang betul, budaya kita, budaya yang betul untuk umat manusia. Jika istilah pemahamannya bahwa budaya itu adalah warisan peradaban manusia tanpa wasiat, risikonya bisa saja penafsiran budaya dapat berkembang dalam bentuk dan pemikiran apa saja, termasuk pemikiran agama. Nah, kalau itu kan kita kan dari awal ini kan kemarin sudah kita membicarakan dalam agama, khususnya dalam konteks Islam lah. Ini kan kita sudah menetapkan kriteria mana tolok ukur kebenaran serta variabel-variabel bagaimana cara kita berpikir, kita bertindak, kita menilai sesuatu. Nah, ini yang sudah kita tetapkan gitu. Nah, dari sejarah peradaban manusia sudah dibuktikan juga bahwa agamalah yang sebenarnya yang mengatur budaya agar budaya itu dalam makna luas tidak menimbulkan atau tidak dijadikan budaya ini objek fitis, yang kemarin sudah kita katakan objek fitis, objek sembahan gitu. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu ada di tengah budaya primitive culture, itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, kemudian diganti atau dibatalkan, sehingga yang dikorbankan untuk sesembahan itu adalah kambing. Nah, ini kan menunjukkan bahwa agamalah yang secara pelan-pelan, tadi kamu mengorbankan manusia untuk sesembahan, nah digantilah dengan binatang. Nah, jadi dari peradaban ini bisa kita pelajari bahwa agamalah yang berperan mengatur budaya pada suatu wilayah atau pada suatu bangsa gitu. Tadi di awal dikatakan teks agama tidak bermakna bagi manusia tanpa sentuhan budaya. Dan sebaliknya, budaya manusia tanpa sentuhan agama, perkembangannya akan tidak terkendali. Bagaimana memahaminya secara sederhana, Pak? Nah, tadi kan kita katakan budaya ini kan ibaratnya sebuah warisan. Nah, sebuah warisan nih. Nah, warisan ini contohnya kalau tadi Pak Jul nanya sederhananya gini saja. Misalnya kita punya kakek lah. Nah, punya kakek atau nenek kita, dia meninggalkan rumah buat anak cucunya nih. Nah, rumahnya besar, kokoh, semuanya dari kayu, atapnya atap sirap. Oh, ini bagus ini. Dan model kerangkanya dan pondasinya ini sangat kuat. Nah, ini rumah warisan ini ditinggalkannya yang di tengah-tengah perkembangan budaya perkotaan, sehingga rumah itu sekarang rumah yang peninggalan buat anak cucunya ini, kita ini ada di tengah-tengah kota, di pusat bisnis, di pusat ekonomi. Nah, ini berkembang. Nah, di sini ini kita bisa ada 3 hal nih yang dapat kita lakukan nih. Pertama, kita biarkan saja rumah itu sebagaimana adanya. Ya, kan sebagaimana adanya. Artinya itulah yang kita pakai. Nah, ini berarti kita mempertahankan orisinilnya. Nah, dalam bahasa Arab mempertahankan orisinil ini namanya salafiyah. Ini dipertahankan. Nah, jadi tidak dirubah apa-apa. Itulah yang awal tetap digunakan gitu. Nah, yang kedua, kita membangun rumah ini mengikuti perkembangan daripada perkembangan budaya tadi. Budaya, tapi
kita tidak meroboh pondasinya, kita tidak meroboh kerangkanya gitu. Jadi dia berkembang berdasarkan akar daripada pondasi rumah itu gitu. Nah, ini berkembang. Nah, di dalam bahasa Arab, perkembangan yang tetap berasal dari akar dari tiang-tiang yang udah ditinggalkan ini. Nah, ini namanya autentisitas, autentik. Jadi ada beda original sama autentik. Nah, original ini salafiyah, autentisitas inilah yang dinamakan usuliyah. Nah, oleh sebab itu di dalam ilmu pengetahuan kan kita mengenal ilmu usuluddin. Oh, dari mana asal usul agama, usul fikih. Nah, tidak pernah kita mengenal, tidak pernah kita dengar ilmu apa tuh salafi fikih, ilmu salaf. Nah, artinya yang diletakkan itu yang disebut usuluddin ini dia berkembang terus berkembang tapi tidak terlepas dari akarnya. Nah, ini atau yang ketiga ya dirobohkan. Rumah itu dirobohkan semua, pondasinya dicabut semua, dibangun yang baru yang tak ada hubungannya dengan bentuk pondasi dan kerangka yang ditinggalkan. Nah, jadi ada tiga yang kita pilih. Pertama, kita robohkan rumah itu, kita ambil model yang baru, yang seperti contohnya kayak kita membicarakan terlepasnya masyarakat modern lah daripada nilai-nilai autentisitas itu kan, budaya postmodern, ada hal-hal yang tidak berakar gitu. Nah, yang kedua, kita biarkan saja dia di tengah-tengah itu, tapi ya itu tadi nilainya, harganya ini tidak bisa bersaing dengan perkembangan di sekitarnya gitu. Nah, yang ketiga, kita memilih membangun mengikuti perkembangan di mana letak rumah itu, tapi tidak meninggalkan hal-hal yang memuat unsur-unsur usuliyah, unsur-unsur autentisitas. Nah, seharusnya kita anak cucu yang ditinggalkan kakek tadi rumah itu, kita harus mengembangkan dalam makna yang ketiga tadi, makna yang usuliyah tadi. Bukan kita hanya berpegang pada makna asalafiyah yang tak mau merubah apa-apa daripada warisan yang ditinggalkan. Nah, kalaulah agama ini adalah peninggalan yang kata Rasulullah, kutinggalkan pada kalian ini ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini harus kita kelola dalam makna usuliyah, bukan dalam makna salafiyah atau kita robohkan semua, kita jadi masyarakat modern yang ateis atau tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jika kita simak apa yang sudah disampaikan tadi, apakah dapat disimpulkan bahwa praktek-praktek keagamaan pada hari ini dalam hal-hal tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan masa turunnya di Mekah atau di Madinah? Nah, dalam menilai ini, yang pertama kita harus paham dulu. Tadi kan kita sudah katakan bahwa agama datang bukan pada satu wilayah yang kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, agama dalam konteks ini, agama Islam datang ini kan dia bukan untuk diturunkan untuk bangsa Arab, tapi untuk umat manusia, ya kan? Sebagai hudal linnas, diturunkan sebagai petunjuk pada umat manusia. Cuma pada awalnya ketika itu turun di negeri Semenanjung, nah tadi udah kita jelaskan, di situ kan sudah ada budaya, sudah ada budaya di mana Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkembang. Nah, pertama turun misalnya di Mekah, di Mekah sudah ada budaya cara hidup orang Mekah, bagaimana hidupnya, misalnya hubungannya dengan laki-laki dan perempuan gitu. Nah, di Madinah juga sudah ada budaya bagaimana hidup hubungan laki-laki dan
perempuan. Apa budayanya? Nah, di Mekah ini kan kota metropolitan pada waktu itu. Artinya dia kota perdagangan. Nah, kebanyakan perempuan Mekah itu tidak pernah keluar rumah. Kenapa? Karena semua kehidupannya itu secara ekonomi, secara ini sudah ditanggung oleh pria karena tinggal di metropolitan, di mana laki-lakinya jadi pedagang gitu. Beda dengan di Madinah. Madinah ini kan kebun, kota pertanian. Nah, kota pertanian ini laki-laki dan perempuan bahu membahu bekerja mengolah tanah. Nah, sehingga ketika pada waktu pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, nah kaum muhajirin ini kan membawa cara hidup Mekah nih terhadap perempuan. Nah, ketika sampai di Madinah, perempuan ini kan berteman nih dengan perempuan Madinah. Nah, melihat hidup itu ada bisik-bisik gitu. Kau tunduk benar kau sama laki kau, kok tunduk ini nih. Oh, jangan begitu. Akhirnya nah, sehingga pada waktu itu Umar melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada perubahan sikap perempuan terhadap laki-laki ketika di Madinah. Artinya ini ada percampuran. Nah, ini tidak tadi Pak Jul katakan tidak masalah gitu, tapi dia diatur oleh agama, sehingga ketika terjadi keributan pada waktu itu turunlah ayat Allah katakan perempuan dan laki-laki itu sama, cuma laki-laki tinggi sedikit lah kata Allah. Nah, itu nanti kita bahas ayat-ayat itu. Nah, ini jadi agama ini dia dia sejak awal sudah mulai bersentuhan dengan budaya. Jadi artinya jangankan di luar semenanjung Arab, di dalam masyarakat Arab saja antara agama dan budaya ini sudah mengalami sentuhan-sentuhan sehingga menghasilkan bentuk-bentuk bentuk-bentuk yang didasarkan pada percampuran asimilasi. Nah, bentuk-bentuk inilah yang kita sebut dengan hibrid. Jadi dia bercampur. Nah, dia bercampur ini bisa karena turunnya memang di wilayah di situ, atau dia mengalami diaspora di luar wilayah turunnya agama. Bisa ke Asia Tenggara, bisa ke Persia, bisa ke Amerika. Jadi kalau kita lihat Muslim Bosnia jangan kita samakan sama Muslim di sini. Muslim Ceknya mungkin, nah ini pengaruh-pengaruh di dalam antara percampuran agama dan budaya. Jadi sebenarnya kita sekarang ini Islam yang sekarang kita ini ya Islam hibrid, praktek-praktek beberapa hal-hal yang tertentu, praktek-praktek keagamaan kita Muslim hibrid. Artinya jangan kita bayangkan bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini bagaimanalah begitulah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu hidup. Nah, ini hal yang mustahil gitu. Dipengaruhi tempat, waktu, ruang, budaya, ilmu pengetahuan. Ini kan semuanya kerjaan budaya ini. Nah jadi ada sudah terbentuk Muslim hibrid. Nah, sekarang masalahnya bukan masalah bercampur atau tidaknya, bukan masalah hibrid atau tidaknya, tapi sebenarnya yang perlu kita gali, yang perlu kita permasalahkan ini, apakah bentuk-bentuk baru di dalam praktek-praktek keagamaan, apakah pengaruh Muslim hibrid dalam pemikiran, tindakan, dan penilaian terhadap sesuatu itu ini diakomodasi oleh Al-Quran atau tidak gitu. Nah, jika tidak diakomodasi, ya ini di-drop saja gitu. Nah, jadi demikian juga terhadap hadis. Jadi terhadap hadis ini kan hasil kerja budaya manusia. Bagaimana seorang intelektual ahli hadis mengumpulkan bahan-bahan. Artinya di sini tidak hanya terletak pada apakah dia hanya melulu pada sahih atau palsunya, karena
sahih dan palsu ini bisa terbalik Iya. karena hasil budaya manusia. Nah, kita harus mengembangkan juga bagaimana matannya, dikembangkan studi matannya. Bisa saja hadisnya dianggap tidak kuat, tapi matannya ini benar. Nah, makanya sebutlah, oh ini ada hadis hasan, ada hadis. Nah, ada tingkatan. Nah, sebenarnya inilah yang perlu kita pahami, kita kembangkan di dalam kehidupan yang serba beragam pada hari ini. Dan kita melihat juga bahwa banyak pengertian agama dan budaya ini dijadikan alat-alat di dalam perdebatan, dijadikan segala macam. Nah, ini mungkin nanti akan kita bahas bagaimana menangani ini, bagaimana gagasan-gagasan daripada usaha kita, rasionalitas Quran ini yang kita harus berusaha di antara tegangan antara kedua hal ini, antara agama dan budaya, sehingga kita bisa melahirkan pemikiran-pemikiran, tindakan-tindakan, dan penilaian-penilaian yang mengembangkan yang tadi kita katakan autentisitas, bukan mempertahankan originalitas. Saya kira dalam konteks ini cukup sampai sekian dulu Pak Jul, mudah-mudahan dipahami, dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan bagaimana gagasan-gagasan daripada rasionalitas Quran di dalam menghadapi perkembangan-perkembangan di dalam hidup dan kehidupan ini. Makasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri beberapa hal dapat saya sampaikan simpulan. Pertama, ad-din al-Islam bukan diturunkan hanya untuk bangsa Arab, tapi tak dapat dipungkiri bahwa Islam turun pertama kali di semenanjung Arab. Sejak awal Islam sudah bersentuhan dengan budaya yang ada sebelum datangnya Islam di semenanjung Arab. Persentuhan ini membuat praktek-praktek keagamaan dalam beberapa hal dipengaruhi oleh budaya, di mana agama ini diturun dan berkembang. Hal ini terus berlanjut ketika Islam mengalami diaspora dan mengalami asimilasi budaya, sehingga membentuk muslim hibrid, yaitu muslim yang berkembang dengan bentuk-bentuk dan praktek-praktek keagamaan yang baru yang tadinya tidak pernah ada di daerah asalnya. Permasalahannya bukan bentuknya yang baru atau tidak, tapi apakah bentuk-bentuk tersebut diakomodasi dalam sistem keyakinan Islam atau tidak. Untuk menentukan hal ini, mau tidak mau kita kembali lagi pada alat-alat dan mekanisme verifikasi untuk menentukan kebenaran al-haq. Demikian kajian kita kali ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.